Ratusan pelajar dan sejumlah guru di Brastagi Kabupaten Karo, Sumatera Utara diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG. Terkait ini Badan Gizi Nasional atau BGN langsung melakukan investigasi dan mencopot kepala dapur SPPG. Hingga kini tercatat 325 pelajar dari 3 sekolah mengalami gejala diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Pelajar mengalami mual, muntah, dan lemas sehingga harus mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit. Bupati Karo, Antonius Ginting, menyebut sejauh ini tidak ada korban yang mengalami kondisi parah. Namun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena sejumlah pelajar baru mengalami gejala setelah tiba di rumah. Jadi dari 255 anak sekolah yang kemungkinan, ini baru kemungkinan gejala keracunan, ini semuanya tidak ada yang mengkhawatirkan. Semuanya udah kami lihat satu persatu. Jadi ini berita baik. Kalaupun ada sesuatu kejadian, berita baiknya adalah semua anak-anak kita dalam keadaan baik-baik dan tidak ada masalah yang serius. Semuanya sudah tertangani dengan baik. Menanggapi kasus ini, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung berkoordinasi dengan Bupati Karo, Antonius Ginting, untuk memastikan penanganan para korban berjalan maksimal dan menyampaikan permintaan maaf. Selamat malam Pak Bupati. Siap. Saya minta maaf Pak Bupati, ini ada yang ramai keracunan ya di tempat Bapak ya? Siap. Kami dari 5 jam yang lalu satu-satu semuanya kami sudah datangi, Pak. Aduh, terima kasih Pak Bupati, terima kasih atas responnya yang prima Pak. Saya perbaiki ini, minta maaf Pak, kita niat hati kan kita kasih gizi anak-anak ini kok ada, kami investigasi Pak, nanti kami investigasi, dapurnya kami tutup, kami suspend dapurnya, kemudian kepala SPPG-nya kami copot Pak. Usai insiden ini, pemerintah Kabupaten Karo memastikan seluruh biaya perawatan korban ditanggung pemerintah, sementara penyelidikan penyebab keracunan masih terus berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekesalannya kepada para pelaku korupsi MBG. Prabowo menilai para pelaku korupsi MBG adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai kemanusiaan. Mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Nilai tambah. Kekesalan Presiden Prabowo Subianto kepada para pelaku korupsi MBG tidak terbendung. Menurutnya, selain tidak pantas dihormati, pelaku korupsi MBG adalah orang-orang biadab. Tidak hanya itu, Prabowo menilai para pelaku korupsi MBG adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai kemanusiaan. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Kemarahan Presiden beralasan, pasalnya program unggulan makan bergizi gratis disusupi para pelaku korupsi. Tidak tanggung-tanggung, pelakunya adalah para petinggi di Badan Gizi Nasional. Mereka adalah Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, dan 2 wakilnya, Sony Sonjaya juga Lodoik Kusum. Ketiganya disebut terlibat praktek jual beli titik dapur MBG hingga penjualan food tray. Belakangan, Kejagung juga menetapkan 4 tersangka lain dari pihak swasta, termasuk 1 orang jenderal polisi. Walaupun disusupi pelaku korupsi, Presiden tidak berhenti melanjutkan program makan bergizi gratis. Presiden lalu melantik Nani Estiang sebagai Kepala BGN baru. Setelah Nani mengundurkan diri, kini Badan Gizi Nasional dinakodai pimpinan baru, yakni Sudaryono. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang berunjuk rasa di depan kantor produser minuman keras di Cengkareng, Jakarta Barat usai viralnya kasus tantangan hafalan surat Al-Quran berhadiah miras. Mereka menuntut proses hukum kasus ini dikawal hingga tuntas. Ratusan orang dari sejumlah organisasi masyarakat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor produsen minuman keras di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.
Hal ini dilakukan usai kasus viralnya tantangan hafalan surat Al-Quran berhadiah miras dalam festival musik. Masa menuntut pertanggungjawaban serta meminta klarifikasi langsung dari pihak manajemen terkait viralnya tantangan hafalan surat Al-Quran berhadiah miras. Mereka tegaskan tidak ada toleransi terhadap pelecehan ayat suci Al-Quran. Hasilnya alhamdulillah tadi kami sudah sepakat bahwa kami meminta dan menuntut agar supaya pihak OT Group untuk tidak lagi memproduksi. Yang pertama, tidak lagi memproduksi minuman berbau alkohol, dalam hal ini Newport ataupun apapun itu namanya, ya. Dan yang kedua, kami meminta kepada pihak OT Group untuk tidak memproduksi dan tidak mempromosikan, ya, jenis-jenis minuman beralkohol di segala macam bentuk event, ya, baik itu event musik, kemudian event penyelenggaraan hiburan lain dan sebagainya, mudik terutama. Perwakilan manajemen pun sempat menemui massa dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada umat muslim. Ia juga menegaskan kegiatan yang terjadi di booth minuman keras saat festival musik di Ancol bukan merupakan instruksi perusahaan. Izinkan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada khususnya umat Islam atas dugaan penistaan agama, dan mohon izin ini sudah masuk kepada ranah hukum yang lagi berproses untuk saat ini. Massa pun meminta proses hukum kasus ini harus dikawal hingga tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan barang narkoba di tengah permukiman padat kota Medan. Seorang pelaku nekat melompat dari lantai 2 rumah demi menghindari kejaran polisi. Lorong-lorong sempit di kawasan Jalan Badur Medan mendadak gempar saat tim Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba. Menyadari kedatangan petugas, para pelaku kocar-kacir menyelamatkan diri, bahkan salah satunya nekat melompat dari lantai 2 rumah. Namun usaha ini sia-sia karena pelaku langsung jatuh di lokasi yang sudah dikepung polisi. Dalam operasi ini, polisi menangkap 3 orang terdiri dari 2 pria selaku kurir dengan pengguna serta 1 wanita yang berperan sebagai bandar. Ada 3 orang tersangka, kami duga selaku kurir, pengguna maupun bandarnya yang seorang ibu rumah tangga. Barang bukti yang kami amankan itu 3 paket sabu-sabu yang siap pakai maupun siap edar, sejumlah uang, ada bong, ada timbangan, alat komunikasi, alat hisap sabu, dan beberapa pot dalam hal ini. Namun kami sedang melakukan pengecekan terhadap pot tersebut. Ketiga tersangka kini menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Para pelaku juga dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Aksi nekat 2 pemuda kakak-beradik membawa 2 tas ransel berisi ganja akhirnya berakhir di tangan polisi. Keduanya terjatuh dari sepeda motor saat terlibat kejar-kejaran dengan petugas. Dua pemuda jatuh dari sepeda motornya saat menghindari kejaran polisi di Jalan Merdeka, Panyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. Saat digeledah di dalam tas ransel yang mereka bawa, petugas menemukan 30 kg ganja kering. Kedua kakak beradik ini akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Di hadapan petugas, mereka mengaku hanya bertindak sebagai kurir yang disuruh seorang bandar asal Padang, Sumatera Barat untuk menjemput ganja ke Mandailing Natal. Mereka mengaku belum menerima upah namun dijanjikan akan mendapatkan uang 1 juta rupiah untuk setiap kilogram ganja yang dibawa. Ini upah berapa? Upah belum ada disebut bang. Kalau jalan dikasih 1.000, 500 dulu. Oh, transfer? Iya. Dijanjikan nggak berapa? 1.000 bang. Polisi masih mengembangkan kasus ini guna menangkap pemilik ganja dan pemesannya. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam 20 tahun penjara dijerat dengan undang-undang narkotika. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.